Halo, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya Freddy Leong. Kali ini saya akan sharing kenapa perusahaan-perusahaan akibat dari pandemi corona ini perlu melakukan penyesuaian terhadap bisnis model mereka. Nah, ini sangat penting sekali, ini jadi satu bahan pemikiran. Kenapa berbagai pelaku jenis bisnis, segala jenis bisnis, perlu melakukan penyesuaian bisnis modelnya. Ada 8 alasan yang memunculkan hal ini. Akibat dari pandemi corona ini, 8 hal yang berbeda sama sekali muncul dan mempengaruhi dunia kerja. Ya, nah yang pertama Bapak sekalian, munculnya yang namanya social distancing. Ya, di mana Bapak Ibu sekalian ini mempengaruhi physical distancing, ya satu sama yang lain nggak boleh berdekatan jaraknya. Saya yakin Bapak Ibu sangat sering kali mendengar hal ini beberapa bulan terakhir ini, ya, dan bahkan pemerintah pun mengatur ya bagaimana protokol tentang physical distancing baik di tempat kerja, di tempat produksi maupun di tempat umum, dan ini mempengaruhi cara-cara Anda memimpin, cara Anda mengelola tempat kerja, cara Anda mengelola proses kerja. Nah, yang kedua, health and safety sekarang menjadi isu nomor 1. Orang lebih gampang menjadi parno Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu tim kita ada yang batuk, pilek, Bapak Ibu sekalian, Anda tetap paksa mereka masuk kerja. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ada pilek sedikit kita udah ketakutan. Ya, nah prosedurnya bagaimana? SOP-nya gimana? Kebijakan apa yang Bapak Ibu perlu ganti? Nah, efek dari nomor 1 dan nomor 2 ini terhadap Anda punya produktivitas bagaimana? Efektivitas kerja gimana? Ini adalah sebuah pemikiran. Dan ini sangat mempengaruhi Anda punya bisnis model. Dan yang ketiga, everything go to digital. Karena social distancing Bapak Ibu sekalian, dan karena safety issue Bapak Ibu, ya kita harus melakukan proses ini sebisa mungkin yang tidak terlalu banyak ketemu orang. Semua diproses lewat digital. Ya, supaya lebih cepat, supaya tidak terlalu bergantungan kepada orang lain. Nah, termasuk Bapak Ibu, efeknya kalau ada karyawan Anda yang kerja di rumah, work from home, ya Anda perlu memonitor mereka juga lewat digital. Nah, ini pun mempengaruhi proses kerja Anda. Yang keempat, munculnya yang namanya contact free lifestyle. Yang cenderung orang tidak mau sentuh barang tertentu, ya, atau ya benda tertentu. Ya contoh Bapak Ibu, kalau kita mau masuk ke sebuah ruangan, ya kita sebisa mungkin tidak pegang handle pintu. Ya, kalau bisa menggunakan sensor Bapak Ibu sekalian. Jadi orang bisa langsung masuk tanpa touch. Ya selama ini kan kita yang kalau masih pakai manual menggunakan kaki atau siku. Ketika kita masuk ke lift, ya, nah itu juga termasuk Bapak Ibu, sebisa mungkin orang tidak menyentuh karena itu akan menjadi pusat penularan. Nah, ini pun akan mempengaruhi bisnis model kita. Yang kelima, ya munculnya kesadaran untuk melakukan otomatisasi dan bahkan robotik, ya meminimalisir jumlah manusia, ya karena Bapak Ibu virus corona ini juga akan menetap jangka panjang, ya virus pun belum diketemukan. Jadi banyak pengusaha juga memikirkan otomatisasinya, ya memikirkan roboticsnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan faktor-faktor yang sebelumnya yang saya sebutkan tadi, semua, bukan semua, banyak hal go to virtual, ya virtual experience, yang meeting lewat Zoom. Karena corona kita dipaksa kita meeting dengan video conference, ya banyak peralatan video conference seperti Zoom, ya dan sebagainya yang dipakai dan ternyata efektif. Ya, nah Bapak Ibu banyak training lewat online, ya ternyata itu efektif. Nah itu pengaruhnya bagaimana tuh efektivitas kita di dalam komunikasi di dalam perusahaan. Yang selanjutnya Bapak sekalian, yang ketujuh, munculnya habit dalam 2-3 bulan ini work from home. Ternyata bisa juga. Dulu kita berpikir kerja di remote area ini pasti produktivitas akan terganggu, tapi ternyata bisa juga karena dipaksa oleh keadaan. Ya, nah jadi Bapak Ibu ini pun mengubah berbagai kebijakan, bisnis model kita, bagaimana kita menangani customer, bagaimana kita menangani kita punya karyawan, ini berubah total Bapak Ibu. Dan yang terakhir, work-life balance. Adanya tuntutan di seluruh dunia, karyawan work-life balance. Mereka ingin work from home, ya, atau datang ke kantor seminggu 3 kali atau 2 kali, tetapi tetap produktif, ya sambil mereka masih bisa in touch dengan anggota keluarga mereka, dan mereka punya waktu olahraga dan tiap hari atau tiap pagi, mereka tidak perlu bermacet-macetan dan membuat orang semua lebih happy, lebih termotivasi. Nah, 8 hal ini menjadi major change
ya akibat dari COVID-19, dan ini Bapak Ibu mempengaruhi bisnis model Anda. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, sebelum zaman corona, bisnis model itu akan berubah. Ya, kita punya mindset adalah perusahaan besar makan perusahaan kecil. Waduh, kalau gitu kita perlu berubah nih, karena ada kompetitor yang besar. Nah, akibat dalam situasi seperti ini, di era new normal ekonomi Bapak Ibu, paradigma berubah tentang kompetisi Bapak Ibu. Yang terjadi adalah sekarang yang cepat berubah makan perusahaan yang lambat berubah. Kita udah banyak dengar kisah ini Bapak Ibu, even sebelum corona. Yang cepat melakukan transformasi akan mengalahkan bahkan perusahaan besar pun yang lambat melakukan transformasi. Ya, itu yang pertama, paradigma di era new normal. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu, yang kedua kalau kita perhatikan, selain fast it's slow, smart it dumb. Cara kerja yang cerdas mengalahkan cara kerja yang bodoh. Artinya cara kerja yang bodoh artinya apa? Masih pakai cara-cara kerja yang lama, yang kurang efektif, yang lambat. Nah, cara kerja yang cerdas selalu memikirkan bagaimana kita lebih efisien, lebih efektif, lebih produktif. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mindset-nya. Kita melakukan perubahan bisnis model adalah kerja lewat ekosistem, bukan sendirian. Kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, sehingga Bapak Ibu mendapatkan efisiensinya. Bapak Ibu mendapatkan low cost-nya nanti. Ya, nah, jadi mindset dalam bisnis model di era new normal sangat berbeda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, akibat dari era new normal ini, market menuntut setiap perusahaan mampu memberikan 5 lebih. Entah ada bisnisnya produk atau jasa, market customer Anda menuntut 5 lebih ini. Yaitu apa? Anda punya bisnis, Anda punya pelayanan, Anda punya kualitas, harus lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih fleksibel, lebih informatif. Tuntutan 5 lebih ini Bapak Ibu hanya bisa kita berikan, perusahaan bisa berikan apabila proses-proses di dalam perusahaan Anda itu berubah. Bisnis model Anda itu berubah. Mindset Anda berubah. Nah, pertanyaannya, apakah Anda siap melakukan perubahan ini? Anda siap nggak untuk melakukan transformasi? Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya? Anda harus mulai dari mana? Aspek apa saja yang perlu Anda perhatikan? Di dalam merubah bisnis model Bapak Ibu ada 9 aspek yang Bapak Ibu perlu lakukan. Nah, di dalam merubah bisnis model ini Bapak Ibu, mindset apa aja yang perlu Bapak Ibu praktekkan. Nah, kami bisa membantu Anda. Saya berikan Anda free consultation kalau Bapak Ibu perlukan untuk memperjelaskan hal ini. Ya, intinya adalah Bapak Ibu kami siap untuk membantu Bapak melakukan transformasi ya di dalam bisnis model Anda. Oke, Bapak sekalian, semoga informasi pendek ini bermanfaat buat Anda. Saya Freddy Leon, stay healthy.